Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sebelumnya kita sudah menyimak sebuah video dari Bang Deddy Sitorus yang menyampaikan narasi mengejutkan di mana katanya pada tanggal 14 Desember 2024 lalu ada seorang utusan yang datang ke partai PDIP dan menyampaikan beberapa amanat, diantaranya meminta Sekjen Hasto Kristianto agar mundur dari jabatan, juga permintaan pembatalan pemecatan Bapak Jokowi dari Partai PDIP, juga peringatan bahwa ada 9 kader dari Partai PDIP yang sudah ditargetkan oleh KPK. Nah, meskipun di sini narasinya Bang Deddy Sitorus tidak menyebutkan bahwa utusan ini merupakan utusan dari Bapak Jokowi, namun publik dan netizen sebagian besar menduga bahwa yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini ditujukan untuk Bapak Joko Widodo ya. Nah, teman-teman, akibatnya narasi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini mendapat kecaman dari para simpatisannya Bapak Jokowi ya. Di antaranya ada Sekjen DPP Gibranku yang bernama Pangeran Mangkubumi yang menilai diseretnya kembali nama Bapak Jokowi ke dalam pusaran polemik yang terjadi di internal PDIP usai Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka merupakan penistaan terhadap nurani, moral, dan etika. Beliau juga menyampaikan bahwa Bang Deddy Sitorus ini harus membuktikan dan menyebutkan siapa utusan tersebut ya. Dan Sekjen DPP Gibranku ini menilai bahwa narasi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini bisa dikenakan sanksi ya apabila tidak terbukti atau narasinya ini hanya hoax gitu kan, dan bisa kena pasal 311 KUHP ya. Nah, narasi dari Bang Deddy Sitorus ini akhirnya bikin publik heboh ya teman-teman. Dengan situasi seperti ini akhirnya Bang Guntur Romli, jubir PDIP, memberi klarifikasi perihal narasi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus di acara Politik Show. Nah, seperti apakah klarifikasinya? Mari kita simak. Jadi pertama kami juga harus mengklarifikasi bahwa dari ucapan Bang Deddy Sitorus itu tidak ada tuduhan bahwa Pak Jokowi itu mengirimkan utusan. Jadi kalau dari perkataan Bang Deddy Sitorus adalah ada utusan pada tanggal 14 Desember yang salah satu permintaan dari utusan itu adalah jangan memecat Jokowi. Berarti Ini itu clear, utusannya pertama. bukan Pak Jokowi. Bukan. Utusannya bukan dari Pak Jokowi. Dari kalimat yang Oke. disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus. Nah, ketika kemudian Pak Jokowi seperti Anda katakan ada batasnya, ya kami ingin merespon balik. Ya silakan Pak Jokowi, apa konsekuensi hukum dari ucapannya Bang Deddy Sitorus itu? Ya. Kalau memang di situ ada tuduhan, ya silakan melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya ngomong memprovokasi, menghasut, menurut saya ini yang tidak baik, gitu kan? Karena ketika bicara soal tanggal 14 Desember, Bang Deddy bersama pengacara itu sedang menceritakan background dari politik kasusnya Mas Hasto Kristianto. Bahwa setelah kami mau sidang pertama, kami juga sudah membaca dakwaan jaksa KPK yang ternyata di situ dari sisi hukum sangat lemah, bahkan di situ ada manipulasi, kesaksian dan sebagainya, maka kami semakin yakin bahwa kasus ini adalah kasus politik. Oke, memang di narasi Bang Deddy Sitorus itu tidak menyebutkan bahwa utusan tersebut adalah utusan dari Bapak Jokowi ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat itu dari narasinya itu memang mengarah ke sana gitu ya, seperti nyindir-nyindir Pak Jokowi gitu kan. Dan netizen pun sependapat gitu. Sebagian besar netizen pun menduga bahwa Bang Deddy ini sedang menyindir Pak Jokowi atau menggiring opini ya, agar masyarakat itu berpikir ke sana. Oke lah, memang di situ Bang Deddy Sitorus tidak menyebutkan bahwa utusan itu adalah utusan Bapak Jokowi, tidak menyebutkan nama Bapak Jokowi ya. Tapi kenapa nggak disebut saja gitu orangnya siapa, yang mana orangnya gitu kan, agar tidak terkesan seperti fitnah atau hoax jadinya gitu kan, yang hanya bikin gonjrang-ganjreng aja gitu, jadi bikin heboh.
publik jadinya gitu kan. Nah, video dari Mbak Puan yang satu ini juga, begitu mengejutkan ya, di mana videonya ini digadang-gadang bahwa Mbak Puan ini sedang menegur Bang Deddy Sitorus, dan video dari Mbak Puan ini juga ditanggapi oleh atau dianalisa oleh Bang Ade Armando ya, di acara yang sama di Politik Show ini. Ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Saya ingin mengomentari, boleh Mbak Puan ya? Kalau dalam pandangan saya nih Pak Emrus, Mbak Puan itu mengarahkan ucapannya bahwa jangan menyerang itu saya rasa ke dalam, ke PDIP, ke Pak Dodi, ya. Jadi maksud saya Itu begini. introspeksi ke dalam partai. Saya rasa begitu. Dia ingin mendamaikan suasana. Menurut Ade Armando. Menurut saya. Biar Biar clear. Yang tadi kata Pak Emrus, kata Mas Guntur. Menurut saya, karena begini, memang agak mengherankan bahwa Bung Dodi itu mengangkat soal ada utusan. Deddy Sitorus. Deddy ini menyebut ada utusan mendatangi mereka pada 14 Desember. Yang ada persis Anda bilang, ini kan udah 3 bulan yang lalu ya, kenapa disebut sekarang? Nah, itu pasti karena ada tujuan tertentu. Ada motifnya. Ada motifnya. Apa motifnya? Nah, kita lihat dulu. Sebetulnya memang sekitar bulan Januari, Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya, saya ingat sekali dan saya ada rekamannya, tahu itu kan, bocor alus. Ya. Di bocor alus ini disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP, kalau menurut Dodi Deddy, menurut Bung Deddy kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim emang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi bocor halus tidak menyebut. Deddy menyebut datang ke kami. Jadi bukan PDIP, ini harus Anda clear. Kami, ya makanya kami siapa? Oke. Ya kami aja, Ya, jangan siapa? sebutkan PDI Perjuangan. Ya, siapa sebut dong? aja kami. Ya, kami Jangan itu disebut siapa? dengan PDI Perjuangan. Ya udah, kepada kan? kami. Nah, Oke, itu ya. kan. Kepada kami. Jangan Jadi poinnya apa nih, dimanipulasi, poinnya? gitu kan. Kepada kami. Anda tafsir kemana-mana bahaya Ada manusia bernama kami, itu didatangi oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan, si kami itu pada saat yang ngomong si kami pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. Iya. Oke. Baju-baju merah itu ya? Iya. Si kami itu. Rame-rame. Oh iya. Lu kayak gosip mak-mak. Ya, jadi kok mama disalahkan? Oh, sorry. Oke, Ya, lanjut. Silakan, ini saya lanjut. durasi nih. Iya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat tuh datangnya dari polisi. Oke. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya, kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Oke, iya. Ya. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Iya. Tempo adalah dari Mas Hasto. Oke. Itu disebutnya pada bulan Januari. Oke. Ya. Jadi? Sekarang ada pertanyaan besar, mengapa pada bulan Maret diungkapkan kembali? Memang si kami itu tidak menyebut siapa yang datang. Oke. Tapi tanpa bisa dihindari, media itu even tadi CNN kan menyebut kata Jokowi mengirimkan utusan kan? Karena memang sudah terbangun nih. Narasi. Di narasi itu di mata masyarakat, saya baca di Kompas juga menyebut Jokowi. Ya. Oke. Nah, saya mau bilang bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah kita jangan saling serang. Kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan bahwa, nanti dulu, saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan, Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada. Ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin ya, kita nggak tahu. Oke, saya mau. Wow.
Oke, jadi menurut analisa Bang Ade Armando ya, bahwa, narasi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus itu pernah dibahas juga di Tempo ya, dan, Tempo mendapat berita ini bahwa ada utusan yang datang ke PDIP itu dari Pak Hasto ya teman-teman. Jadi Pak Hasto dong yang mengirim utusan ini ke PDIP. Ya buat teman-teman juga silakan teman-teman simpulkan sendiri ya. Kalau udah kayak gini nih Bang Guntur Romli ini langsung bungkam nih. Oke, kita lanjut lagi untuk menyimak beberapa netizen di sini yang kembali menanggapi, narasi dari Bang Deddy ini ya. Pak Jokowi itu memang keren. Kalau masih ada orang yang tidak percaya ya enggak apa-apa. Tapi Pak Jokowi itu paling jago soal timing. Dia tahu kapan permainan harus dirubah, kapan kartu truf harus dikeluarkan. Beliau paling paham bagaimana membaca keadaan. Lihat aja, baru juga beliau ngomong, saya diem aja dimaki-maki, dikata-katain diem aja, difitnah diem aja, dihujat diem aja. Tapi kesabaran itu ada batasnya lu. Baru ngomong begitu, semua orang udah langsung jungkir balik merespon. Ada yang sikap sempurna, ada yang balik badan, banyak yang salah tingkah. Nah, beberapa mulai kelihatan yang tadinya memuja-muja partai Nganu tiba-tiba mulai buang badan dan balik kanan. Sudah, mari kita kembali mendukung orang baik karena Indonesia butuh orang baik. Ya, nggak apa-apa salah paham, nggak apa-apa sempat kesasar. Ayo solid balik lagi, dukung orang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Rahayu. Halo, Deddy Sitorus ya, kadernya PD Perjuangan yang belakangan ini sering sekali menyerang seorang Pak Jokowi, bahkan beliau memfitnah seorang Jokowi. Tapi gimana rasanya dinotif oleh Mbak Puan ya, anaknya ketua umum kamu. Rasanya itu pasti ya gimana ya. Dia yang menyerang seorang Jokowi, tapi Mbak Puan malah balik ya, mengingatkan kepada Deddy Sitorus untuk tidak menyebarkan kebencian. Apalagi Mbak Puan juga mengatakan bahwa Jokowi tidak seperti itu. Bapak Jokowi tidak mungkin melakukan itu. Itu langsung dinotif oleh Mbak Puan. Nah ini kadernya yang super ngeyel ya, berusaha untuk bertahan bahwasannya dia punya bukti. Di saat ditanya buktinya ya malah ngajak ngopi. Nanti kalau Bapak Jokowi udah keluar emosinya, ditantang kembali, ayo ketemu, tunjukkan bukti-buktinya. Tapi ranah hukum, mampus kamu. Saya harus kasih info dari Sitorus ini juga dalam pantauan KPK, tapi kita tunggu aja beritanya ya. Seperti apa? Oh, pantauan KPK. Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada sabar, ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung, ya, untuk ya tahu sendirilah. Jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Sanggup pasti itu Pak Jokowi, persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP. Tapi paling tidak ya itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja. Ya. Saya bisa baca itu, Deddy Sitorus, Hasto.
ya dua orang ini, ya banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. Tuh, panik nggak tuh Bang Deddy ya, Bang Guntur Romli sampai ngasih klarifikasi setelah Bapak Jokowi menanggapi ya, dan Bapak Jokowi di akhir videonya itu mengatakan sabar itu ada batasnya. Aduh, jadi kalau Bapak Jokowi sudah bertindak mati. Nah, ini juga apa ya? Ternyata mengejutkan juga ya apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi teman-teman, bahwa narasi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini juga pernah dibahas di Tempo, dan Tempo ini mendapatkan informasi ini dari Pak Hasto. Apakah kira-kira utusan itu dari Pak Hasto, teman-teman? Hanya untuk apa ya, menggiring opini bahwa utusan itu adalah utusan Bapak Jokowi gitu, agar masyarakat tergiring opini ke sana gitu ya. Tapi memang ya serangan-serangan mereka ini selalu saja malah balik dikuliti ya, atau dibongkar borok-boroknya. Dimana tadi juga Bang Ade Armando secara tidak langsung membongkar borok-boroknya PDIP kembali, teman-teman, yang mengatakan bahwa memang PDIP itu ada perpecahan di internal ya, dimana kubu Mbak Puan, kubunya Pak Hasto gitu kan. Ya ini adalah orang-orang yang menyerang Bapak Jokowi itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan Mbak Puan gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman. Apabila teman-teman punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Sampai jumpa lagi di next video.